Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cidadri Ananda dari kelompok 11. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang transformasi linear, matriks transformasi, kernel, dan jangkauan. Transformasi linear adalah salah satu konsep fundamental dalam aljabar linear. Transformasi linear adalah sebuah fungsi T yang memetakan dari ruang vektor V ke ruang vektor W. Yang membuat transformasi ini spesial adalah dua sifat pentingnya, yaitu yang pertama ada sifat pertama yaitu TU plus V sama dengan TU plus TV. Sifat kedua yaitu TCU sama dengan CTU, di mana C adalah skalar. Kedua sifat ini memastikan bahwa transformasi tersebut menjaga struktur linear dari ruang vektor. Untuk memahami konsep ini lebih baik, mari kita lihat visualisasi geometrisnya. Di layar sekarang, Anda dapat melihat bidang koordinat dengan dua vektor. Vektor pertama yaitu vektor kuning yang menuju ke arah 2,1, yang kedua vektor merah yang menuju ke arah 1,2. Sekarang kita akan melakukan transformasi rotasi 90 derajat. Perhatikan bagaimana kedua vektor berputar secara bersamaan, tapi tetap mempertahankan hubungan geometris mereka. Ini adalah contoh sempurna dari transformasi linear dalam aksi. Mari kita lihat contoh yang lebih spesifik. Kita akan membahas transformasi T yang memetakan dari P2 ruang polinom orde 2 ke R2. Transformasi ini didefinisikan sebagai TA plus BX plus CX kuadrat sama dengan A min B, A min C. Mari kita selesaikan contoh konkret untuk polinom 1 min 2x plus x kuadrat. Kita dapat menghitungnya sebagai berikut. Pertama, identifikasikan koefisiennya, yaitu A-nya 1, B-nya min 2, C-nya 1. Masukkan ke dalam formula. Jadi 1 plus 2, 1 min 1. Hasilnya adalah 3,0. Perhatikan bahwa hasil transformasi ini dapat divisualisasikan sebagai titik atau vektor dalam bidang R kuadrat. Sekarang pertanyaannya, apakah transformasi T ini benar-benar linear? Untuk membuktikannya, kita perlu menunjukkan bahwa transformasi ini memenuhi kedua sifat transformasi linear, yaitu pertama TU plus V sama dengan TU plus TV, yang kedua TCU sama dengan CTU. Di layar Anda dapat melihat visualisasi dari sifat pertama. Vektor merah menunjukkan TU, vektor hijau menunjukkan TV, vektor biru menunjukkan TU plus V. Perhatikan bagaimana jumlah dari TU dan TV sama dengan TU plus V, membuktikan sifat pertama transformasi linear. Untuk mencari matriks transformasi dibutuhkan rumus transformasi yang kemudian diubah menjadi persamaan linear, kemudian dicari komponen dari matriks transformasi sebagai berikut. Ordo matriks transformasi ditentukan dengan mengkalikan jumlah ruang ke M dengan jumlah ruang ke N. Halo semuanya, perkenalkan saya Naila Usna. Saya akan menjelaskan mengenai kernel dan jangkauan. Nah, definisi kernel sendiri yaitu misal T dari vektor V menjadi vektor W yang merupakan transformasi linear. Semua unsur di V yang dipetakan ke vektor 0 di W dinamakan kernel dari T. Notasinya adalah ker T, di mana ker T adalah himpunan vektor U yang merupakan anggota vektor V, di mana TU adalah vektor 0. Selanjutnya yaitu adalah contoh mencari kernel transformasi. Nah, T transformasi yaitu dari P2 menjadi R2 didefinisikan oleh T
A plus BX plus CX kuadrat menjadi A min B, A min C. Nah, hasil transformasinya itu dalam bentuk A min B dan A min C. Kita punya S1 yaitu 1 tambah X tambah X kuadrat. Nah, dari definisi sebelumnya dijelaskan bahwa A itu adalah konstanta dan B adalah koefisien dari X dan C adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, dari sini kita dapat mengolah bahwa S1 ini mempunyai A dengan bernilai 1, B bernilai 1, dan C bernilai 1. Nah, selanjutnya ada S2 yaitu 1 ditambah 2X ditambah X kuadrat. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa A itu bernilai 1, B bernilai 2, dan C bernilai 1. Nah, selanjutnya berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, kita mencari S1 dulu. S1 tadi yaitu 1 ditambah X ditambah X kuadrat. Nah, transformasinya itu adalah A min B, A min C. A-nya 1, B-nya 1. A min B, 1 min 1, itu 0. Selanjutnya ada A min C, 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, hasil transformasinya ini menghasilkan menghasilkan vektor 0 kan? Berarti S1 ini merupakan kernel T. Selanjutnya yaitu S2, kita coba S2. S2 yaitu 1 ditambah 2X ditambah X kuadrat. Nah, A-nya adalah 1, B-nya adalah 2. A min B yaitu 1 dikurang 2, hasilnya min 1. A-nya 1, C-nya 1, berarti 1 min 1 sama dengan 0. Nah, ini bukanlah vektor 0, maka dari itu S2 bukan termasuk ke dalam ker T. Kesimpulannya yaitu S1 sama dengan 1 tambah X kuadrat adalah elemen ker T karena T S1 menghasilkan vektor 0. Teorema kernel dan subruang. Jelas bahwa vektor 0 pada daerah asal transformasi merupakan unsur kernel T. Tetapi, tak semua transformasi linear mempunyai vektor tak nol sebagai unsur kernel T. Teoremanya, jika T dari faktor V menjadi W adalah transformasi linear, maka ke T merupakan subruang dari V. Karena ker T merupakan subruang, maka T mempunyai basis ker T. Di sini kita punya soal yang kedua yaitu dari R kuadrat menjadi R kuadrat dinyatakan oleh rumus T XY sama dengan 2X min Y min 8X ditambah 4Y. Nah, contoh yang pertama tuh kita masukkan ke yang A dulu ya. A. Yang A ada 5, 10. Ya kan? Nah, 5 ini sebagai nilai X dan 10 ini adalah sebagai nilai Y. T-nya 5, 10 sama dengan berarti karena tadi 2x dikurang y dan juga min 8x ditambah 4y, berarti 2 dikali 5 dikurang 10 min 8 dikali 5 ditambah 4 kali 10. Nah, ini 10 min 10 4 min 40 plus 40, ini sama dengan 0, 0. Nah, ini termasuk ke dalam ker T karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, ker T itu jika ditransformasikan dia menjadi vektor 0. Contoh yang kedua adalah yang B. Yang B berarti X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 2, sama dengan 2 dikali 3 dikurang 2 min 8 dikali 3 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 6 kurang 2 min 24 ditambah 8 sama dengan 4 min 16. Nah, ini bukanlah vektor 0, maka ini bukan termasuk ker T. Contoh yang selanjutnya yang C yaitu 1, 1. Maka X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 1. 2 dikali 1 dikurang 1, 2
min 8 dikali 1 ditambah 4 dikali 1. Ini 2 dikurang 1, min 8 ditambah 4, 1 min 4. Ini bukanlah faktor 0, jadi juga bukan ker T. Selanjutnya kita masuk ke contoh untuk mencari basis kernel dan basis jangkauan. Nah, basis kernel sendiri itu adalah baris ruang solusi untuk matriks T, dan basis jangkauan itu adalah baris ruang kolom untuk matriks T. Nah, di sini terdapat soalnya, yaitu A, B, C, D sama dengan A plus B, C min 2D, min A min B plus C min 2D. Nah, selanjutnya kita jadikan dia sebagai menjadi bentuk matriks transformasi. Dikalikan dulu dengan A, B, C, dan D. Itu berarti dia matriksnya yaitu 1, 1, 0, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 1, min 2, min 1, min 1, 1, min 2. Jadi menghasilkan 0, 0, 0, 0. Nah, untuk mencari basis jangkauan, kita harus melakukan operasi baris elementer pada matriks transformasi ini, yaitu ada 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 2, min 1, min 1, 1, min 2. Nah, kita harus menentukan dulu satu utamanya, yaitu ini. Nah, kita harus mengenolkan semua angka yang ada di bawah satu utamanya. Berarti ini, kita harus mengenolkan yang ini dengan melakukan operasi yaitu B1 ditambah B3. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 2, 0, 0, 1, min 2. Nah, selanjutnya kita mencari lagi satu utama lainnya, yaitu ini. Jadi kita harus mengenalkan yang di bawahnya atau yang di atasnya. Kita berarti ini menjadi lakukan operasi barisnya, yaitu min B2 ditambah B3. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 2, 0, 0, 0, 0. Nah, di sini kita menemukan dua satu utama, yaitu ini dan ini. Maka basis jangkauannya itu adalah angka-angka yang ada di bawah satu kolom dengan satu utama, yaitu ini dan juga ini. Maka basis jangkauan sama dengan 1, 0, min 1 dan juga 0, 1, 1. Dalam kata lain, ranknya adalah 2. Selanjutnya kita akan mencari basis kartelnya dari sini. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, min 1, 0, 1, min 2, 0, 0. Dikalikan dengan A, B, C, D menjadi 0, 0, 0, 0 kan. Nah, kita lakukan permisalan. Misal B itu kita jadikan sebagai P dan D adalah sebagai Q, di mana P dan Q anggota dari rel. Nah, di sini itu A tambah B sama dengan 0. Berarti A sama dengan min B, A sama dengan min P. Nah, baris yang kedua yaitu C di
kurang 2D sama dengan 0, C sama dengan 2D, C sama dengan 2Q. Nah, selanjutnya masukkan nilai A, B, C, D-nya. A, B, C, D. A-nya tadi ada min P, B-nya P, C-nya 2Q, D-nya Q. Kita pisahkan. P, D atau Q. P-nya min 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, Q. Maksudnya adalah 2, 1. Nah, di sini kita dapatkan basis kartal sama dengan min 1, 1, 0, 0, 0, 0, 2, 1. Atau dengan kata lain nulitasnya sama dengan 2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.